Sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Stres, buya setan ajak umat murtad. Masya Allah, sudah sesat masih sesatkan umat. Mengerikan. Ini balasan murtad keluar dari Islam. Stres, buya setan ajak umat murtad. Masya Allah, sudah sesat masih sesatkan umat. Mengerikan. Ini balasan murtad keluar dari Islam. Kata Buya Syakur, yuk berpikir rasional, jangan takut murtad. Gelora.co. Sebuah potongan video yang memperlihatkan pendakwah Buya Syakur Yasin menyinggung soal ucapan Gus Dur dan meminta umat agar tidak takut murtad beredar di media sosial. Video Buya Syakur menyinggung ucapan Gus Dur dan membahas soal murtad tersebut viral usai diunggah pengguna Twitter Coba 2021 seperti dilihat pada Selasa 2 November 2021. Dalam narasi cuitannya, netizen tersebut menuliskan kembali ucapan Buya Syakur dalam video itu. Yuk, sekarang kita berpikir rasional, jangan takut murtad dong, kata Buya Syakur, cuit netizen Coba 2021. Makanya dalam Islam murtad ini kalau ulama sudah menyebut murtad, tengah menyampaikan ceramah di hadapan sejumlah jemaah. Selamatkan Allah generasi cucu cicit sampai hari kiamat dan sampai kala bertemu dengan luar biasa sekarang gerakan murtad ini. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan tiga. Tak halal darah orang kecuali melakukan tiga. Ada darah yang halal ditumpahkan, pancung kepalanya menurut hukum Islam. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dihukum bunuh. Kedua, as-sayyibuz zani, dilempar batu sampai mati. Ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad dalam Islam hukum mempercayai sesuatu yang tidak diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar, betul nggak? Ya, berpikir kritis, tuturnya. Lebih lanjut, Buya Syakur dalam videonya yang menyinggung ucapan Gus Dur tersebut juga membeberkan cara agama mendidik pengikutnya. Selama ini kita dididik belajar agama ini dengan cara pejamkan matamu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah, begitu caranya selama ini kan, ujarnya. Berikut komentar serta tanggapan dari warganet. Buat para hafiz, berapa kali kata afala ta'qilun disebutkan di Al-Quran? Ucap cecep lagi. Seumur-umur gua baru tahu di zaman rezim penguasa Jokowi ini ada pemuka agama didampingi menak mengajak murtad. Emangnya menak zaman rezim penguasa saat ini tupoksinya mengajak para pemeluk agama masing-masing pada murtad bin ambyar, ujar Edi Keceput. Detik 3637 kepatil mik, persis kayak Mukidi yang kepatil mik pas kampanye junjungan 11-12 ama jinjingan. Tulis Santoso, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Ujar Fiyu, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Quran Surat Fatir 28. Ujar Sufyans, setiap yang takut kepada Allah, maka dialah orang yang alim, dan ini adalah hak. Dan bukan berarti setiap yang alim akan takut kepada Allah. Al-Quran memberitahu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia nyuruh jangan takut untuk murtad. Kita doain semoga malaikat Israel disegerakan tugasnya atas dia. Amin. Tulis akun Twitter Tariq bin Zia. Jadi teringat surah Ali Imran ayat 7.
ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu ni'matin min 'indi rabbina wa ma yazzakur illa ulul albab. Kata akun Twitter Mada Kelana 71. Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu, di antara isinya dan ayat-ayat yang gawat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Dari itu untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui. Kalau Anda modus berpikir Anda rasional, maka jin, malaikat, bahkan Tuhan pun itu sudah tidak rasional. Lalu ngapain beragama? Agama tidak disandarkan pada rasionalitas, tapi keyakinan tanpa keraguan. Ucap wajah kartun. Rasional sama dengan murtad. Dan ingat omongan Rocky Gerung di kanal YouTube ILC kemarin, lebih baik pesimis pada yang rasional daripada optimis pada yang irasional. Ucap akun Twitter Iwan Kurus lagi. Buya Syakur nggak perlu takut jadi murtad. Dadi wong tua kudu ngupahi piwulung sing bener Buya, sampean ora wedi ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora wedi ta ngomong sak karepe dhewe, ucap FY Abai. Buya setan ini mah gak usah didengerin, kata akun Twitter Mustanjung. Hati-hati saudaraku kaum muslimin, pemikiran para sahabat, tabi'in, ulama yang telah lalu sandarannya adalah Al-Quran dan hadis, dan tidak melenceng dari kedua pedoman tersebut. Bersabarlah dan terus memohon perlindungan kepada Allah, ucap Rawi Tadis. Seharusnya pertanyaan ini dikembalikan lagi ke Buya Syakur setelah beliau menjadi seorang buya. Apakah agamanya dianutnya salah? Seperti analogi memegang bara. Terus apa beliau berani untuk murtad duluan? Ujar Redondo. Tugas ulama adalah untuk memberikan bimbingan pada umatnya. Kalau ada umat Islam yang belum kuat keimanannya, di sini peran ulama dibutuhkan. Bukan berusaha untuk menjauhkan umat dari keyakinan agama yang kita anut. Semakin banyak yang murtadin menandakan dunia akan kiamat, ucap Mehmet Frani. Setiap muslim harus takut dan khawatir, jangan sampai murtad, sebab iman dan Islam adalah jaminan keselamatan. Yang tidak takut murtad hanya orang-orang sombong yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala, ujar jumjuma mereka. Mungkin saja dia sudah murtad dan sekarang cari teman untuk murtad. Sopo mau ikut? Monggo, kata Putrojoyo 18. Kita siapin liang lahat sekarang juga yuk buat si tua bangkotan satu ini.